Yo, what's up everyone? Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian semua selalu sehat. Kembali lagi sama gua Sin di channel Sin Perspektif. Dan BTW ini adalah video pertama gua untuk ngevlog ya. Karena sebelumnya gua lebih bahas tentang cerita-cerita. Dan kali ini gua vlog. Dan pada video pertama kali ini gua bakal ngebahas tentang Jakarta. Dan judul untuk video pertama gua adalah Jakarta untuk beginner atau Jakarta untuk pemula. Videonya sendiri gua buat sebenarnya khusus buat orang-orang yang mau ke Jakarta atau belum pernah ke Jakarta. Nah, gua bakal bahas sedikit lah beberapa hal yang penting di Jakarta ini. Dan BTW teman-teman, gua sendiri baru tinggal di Jakarta di Januari dan sekarang baru Mei ya. Jadi baru beberapa bulan lah, tapi gua udah belajar banyak di sini. Dan gue akan share sama kalian biar kalian nanti kalau datang ke Jakarta atau main ke Jakarta atau baru punya rencana, jadi udah tahu lah kurang lebih kayak gimana di Jakarta. Dan BTW gue sekarang mau jalan-jalan keliling Jakarta dan gue mau naik MRT. Bisa lihat ya, ini MRT-nya Blok A. Nah, ini gue lagi jalan ke stasiun MRT ya, di sini Blok A. Dan di atas ya stasiunnya. Jadi gue masih jalan di sini. Dan pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Kita bakal start dari naik MRT dulu. Dan ini gue udah mau sampai ya. Ini dia jalan masuknya. Sini kita naik tangga dulu ya. Dan BTW setiap stasiun itu atau halte dia biasanya ada tangganya, tapi ada juga ada lift ya, misalnya buat orang-orang tua atau yang disabel dan lain-lain. Tapi gua tadi naik tangga aja biar lebih cepet. Nah, gua udah sampai di stasiun MRT Blok A, bisa lihat kalian. Tuh, udah sampai ya. Ini kalian bisa lihat ya, stasiunnya bersih banget. Dan kalian bisa melihat banyak hal dari sini nih. Dan sebelum masuk gue mau kasih tau dulu, biasanya kita bakal dicek barang juga kalau untuk naik kereta ya. Dan nanti setelah itu kita tinggal tap in pakai kartu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Ketika pertama masuk ke halte atau stasiun, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah tap in dengan kartu e-money yang kalian punya. Tetapi jika kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan cara lain. Contohnya Busway, kalian bisa menggunakan aplikasi TJ yang dikombinasikan dengan aplikasi Astra Pay. Dan tentunya harus ada saldonya, kalian bisa top up melalui online. Sedangkan untuk naik kereta, kalian bisa ke loket dan membeli tiket untuk masuk ke dalam MRT, LRT atau KRL. Nah, setelah masuk ada yang harus kalian perhatikan, yaitu adalah jalur keretanya. Karena biasanya dia ada 2 jalur ya, kalian bisa lihat. Nah, ini untuk ke Lebak Bulus, kita naik yang sebelah kiri. Tapi karena gue nggak ke Lebak Bulus, jadi gue pindah ke yang sebelah kanan, yaitu yang ke arah Bundaran HI. BTW kita akan ke arah Bundaran HI ya. Kita mungkin bakalan ke Istiqlal kali ya. Gue nggak tahu ya kita mau kemana. Yang penting kita jalan-jalan dulu aja sambil gue jelasin banyak hal di sini. Dan kita udah mau naik. Nah, ini ya. Dan betul kalau udah mau naik stasiun itu kalian bisa lihat sini. Dia suka ada eskalatornya untuk ke atas ya. Tapi kalau untuk turun tangga biasanya kita jalan kaki. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita akan nunggu dulu. Jadi gue udah di stasiun MRT Blok A ya, tinggal naik aja. Nah, tapi belum datang keretanya, jadi kita nunggu dulu. BTW kebagusannya di MRT itu ada jamnya ya, jadi kalian bisa lihat. Kita kan nyampe di sini jam berapa nih? Lihat ya. Oke, kalian bisa lihat ya di HP gue ini jam 10.32. 10.32 di HP. Terus kita lihat di haltenya. Nah, tadi di tulisan running text-nya itu di 10.40 ya. Jadi kita nunggu kurang lebih 8 menit.
Dan MRT ini menurut gue yang paling akurat dibanding yang lain ya, karena kalau TJ yang lain-lain gue merasa ada sedikit delay di waktunya, walaupun ada juga estimasi waktunya. Tapi kalau MRT dia lebih akurat ya, jadi 10.40 itu biasanya udah pasti datang jam segituan, dan ntar cuman sekitar 30 detikan lah dia bakal jalan lagi, 30 sampai 1 menit lah bakal jalan lagi. Jadi kalau kalian nunggu kurang lebih per 10 menit, kalau nggak salah per 10 menit dia bakal berangkat lagi dan bakal ada lagi yang baru. Jadi itulah keenakannya untuk di MRT ya. Nah, udah mau datang nih keretanya nih, udah mau datang. Kita lihat. Nah, kita bahas sedikit soal kereta. Jadi ada 3 kereta yang bisa kalian naikin, yaitu adalah MRT, KRL, dan juga LRT. Nah, apa perbedaannya? Secara kasat mata sih nggak ada perbedaannya ya, tapi akan gue bahas sedikit. Yang pertama adalah ukuran. Jadi dari yang terbesar itu ada KRL, selanjutnya ada MRT, dan yang paling kecil adalah LRT. Ketiganya itu menggunakan daya listrik, perbedaannya hanya LRT yang mengambil listriknya dari aliran bawah, sedangkan MRT dan LRT itu mengambil dari aliran atas. Selanjutnya di kecepatan, LRT dan juga KRL mempunyai kecepatan maksimal di 90 km per jam, sedangkan MRT ada di 110 km per jam. Dan yang terakhir mungkin untuk jalurnya ya, MRT sendiri paling sedikit karena sebagian besar hanya mencakup Jakarta Selatan dari bagian bawah sampai ke arah Jakarta Pusat, sedangkan KRL dan MRT itu menembus Jabodetabek ya. Sampai juga. Sampai di Bundaran HI. Mana ya? Kalau mau keluar, exit ke atas ya. Naik tangga dulu. Untuk keluar ya. Masih naik lagi kayaknya. Oke, kalau mau keluar kita harus tap out kartu ya. Tadi kan kita tap in untuk masuknya. Nah, ini kartunya. Oh, ini kedutaan besar Jepang Sarinah kalau keluar dari sini. Nah, di sini ada Alfa ya. Ini ada toilet. Nih buat memadam kebakaran. Itu juga ada manga ya tadi. Ada bacaan lah buat nunggu di sini kalau nongkrong dulu kayaknya. Ini ya, oh ini dia part exitnya sebelah sini. Kita mau ke Alfa dulu ya, beli minum, haus gua. Oke, udah bisa. Tadi udah checklist. Udah bisa. Tadi udah checklist udah situ ya. Kasih ya. Duh. Tadi gue masuk dia langsung masuk ya, jadi bentrok sama orang lain. Ini beli air dulu ya, haus. Beli teh botol aja. Mari. Oke, jadi itu ya teman-teman, kalau kalian mau naik MRT atau LRT atau KRL itu kalian pokoknya di sini transportasi yang paling penting itu adalah kartu ya. Nah, jadi si kartu ini, si e-money ini
Ini gua gambarnya custom ya, jadi kalian bisa custom tapi itu carinya di internet. Kalau enggak pun kalian bisa beli di bank atau di stasiunnya sendiri atau di halte busway juga bisa. Bahkan kalau nggak salah di Alfa atau Indomaret juga ada ya. Dan BTW gue udah menuju keluar dari stasiun nih, dan gue udah menuju keluar ya. Halte Transjakarta sini ya. Naik ke atas sini coy. Ini kita mau ke halte Transjakarta ya, karena kita mau lanjut lagi ke selanjutnya. Anjir, tinggi juga lihat. Anjir, tinggi banget ya, 3 level. Nah, kita lanjut lagi bahas tadi. Jadi si kartu yang tadi itu udah diintegrasiin, satu kartu bisa dipakai ke semua transportasi. Jadi misalnya kalian mau pakai MRT atau KRL atau LRT, Transjakarta, Jaklinggo dan lain-lain, itu bisa satu kartu aja. Yang penting kalian bisa top up ya, top upnya bisa di marketplace, bisa dari ATM, bisa dari M-Banking, bisa juga dari ya si haltenya atau si stasiunnya, karena biasanya ada mesinnya kan, tinggal masukin uang dan masukin kartunya ya, kalau nggak salah kayak gitu, ntar langsung. Gua sendiri sih belum pernah masukin langsung dari situ ya, dari mesinnya, cuman gue sering lihat karena gue biasanya isi dari toko oren ya. Nah teman-teman, jadi yang pertama-tama kalian harus perhatikan itu kalian harus punya kartu ya, dan kartu itu harus dipunyain masing-masing. Jadi satu kartu nggak bisa dipakai beberapa orang dalam satu kali ya. Jadi kalian kalau naik busway, kereta, itu pasti butuh kartu itu. Dan beberapa tempat parkir pun bayarnya bisa pakai itu ya. Selain e-money juga ada e-tol, tapi mungkin lebih enak pakai e-money ya. Gua sendiri pakai Breeze yang dari BRI ya. Jadi ada flash kayak dari BCA dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa pilih aja apa yang kalian mau, dan kartu itu bakal kepake banget buat di Jakarta. Dan tentunya kalian di sini enak banget ya. Enak bangetnya kenapa? Karena kalian bisa itu tadi satu kartu bisa kemana aja, dan kalian nggak punya kendaraan pun mau kemana pun kalian bisa ya. Kalau di Jakarta sebagian besarnya udah tercover oleh Transjakarta ya, jadi kurang lebih enak lah di sini. Itu salah satu kelebihannya di Jakarta yang gue harap implementasikan juga ya ke kota-kota lain. Di sini juga kalian bisa lihat ya, ada rutenya. Nah, ini rute busway ini, di sini nih lengkap. Nah sekarang gue ada di sini ya, di Bundaran HI nih. Ada deket ya dari sini ke sini. Turun di sini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Buat top up-nya ada di sini nih. Kayak gini kurang lebih kayak gitu. Mbak, kalau mau ke Monas lewat sini bisa ya? Udah kebuka ya.
Hai, sampai juga coy. Sini juga ada mesin ya buat beli. Keluar lewat mana ya? Bu, mau tanya kalau mau ke Monas turunnya lewat mana? Turun di balai kota ya Pak, untuk masuk ya. Turun keluar sini ya? Hah? Orang udah siap-siap. Gila rame banget. Nah, tambahan lainnya itu kalau kalian udah keluar dari halte atau stasiun, kalian harus tap out kan. Nah, kalau misalnya nggak tap out pakai kartu kalian nanti bakalan di ban ya, atau nggak bisa dipakai lagi, diblokir. Udah sampai di belakang sana ya, Monas. Nah, sekarang udah boleh jalan ya. Di sini kalian bisa lihat. Waktunya 2:16 detik. Sampai juga. Oke teman-teman, jadi gue udah lama banget juga udah ke Monas. Terakhir kali kayaknya 10 tahun yang lalu ya, udah lama banget. Dan gue nggak tahu ada apa aja perubahannya. Pintu masuk ke sini ya. Jalan kaki. Sini ya. Wah gila, ramai banget ya. Mungkin karena hari Minggu kali ya, jadi ramai banget. Lihat, anjir banyak banget. Penuh sama motor. Ya udah wajar lah ya, banyak yang mau kesini. Keluarga biasanya. Gue sih kesini udah lama juga ya, sekalian main aja dan sekarang bikin video juga, ngasih lihat buat kalian yang gue sih kesini sekalian jalan-jalan aja dan ngasih lihat buat teman-teman yang mungkin belum pernah ya, atau nanti rencananya mau main kesini atau udah lama nggak kesini juga. Kita lihat di situ ya, Monasnya udah kelihatan sudah dari sini. Tuh ya, kecil kepalanya tapi doang di atas. Di sini banyak yang jualan ya. Dulu gue pernah masuk ke sini, cuman gak lewat jalur ini. Jadi nggak tahu ya kalau ada yang jualan kayak begini di sini. Dan sekarang jadi lebih rapi daripada dulu. Teman-teman bisa lihat ya. Ya wajar aja ya, 10 tahun udah lewat, pasti banyak yang berubah lah. Kayaknya suatu saat nanti mau kesini. Tapi kalau mau kesini siang-siang jangan lupa bawa payung ya, karena panas banget. Pintu masuknya sini. Oh, dibuka sampai jam 4 ya. Dibuka sampai jam 4 sore. Nah, kita naik odong-odong ya.
Sana odong-odong. Oh banyak juga ya ternyata yang lain. Ini kayak ini kita bisa lihat dulu mapnya. Di sini kita bisa ke Istana Negara, Masjid Istiqlal, lapangan olahraga. Terus sih dari sini kita ke Masjid Istiqlal kali ya, sekalian sholat juga. Nah tapi penuh. Kita naik yang selanjutnya aja ya. Penuh ini. Oh jalan kaki biasa dong. Oke jadi gue putusin untuk jalan kaki aja lah ya, karena kayaknya penuh. Terus nunggunya cukup lama. Jalan kaki juga enak, ada udara. Mama nggak kurang tengah ya? Kita nyebrang dulu. Aja bertiga. Ini berat ya. Kita lanjutin lagi perjalanannya. Dan gue bahas lagi tadi yang pertama adalah transportasi. Jadi kalian kalau mau di Jakarta itu harus punya yang namanya kartu e-money ya. Itu karena bakal berguna banget. Karena bisa dipakai untuk banyak hal seperti transportasi, bayar parkir, bahkan belanja, dan juga bayar tol lah, kurang lebih ada gitu banyak. Dan yang kedua yang kalian harus perhatikan adalah udara ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau main ke Jakarta atau yang mau kuliah di Jakarta, liburan di Jakarta, harus siap sama udaranya ya, karena udaranya cukup panas dan gersang. Dan tentunya di sini itu kalau kalian tinggal di sini minimal harus ada kipas lah di rumah, karena kalau nggak ada kipas susah ya, apalagi tidur malam hari itu gerah banget. Makanya minimal ada kipas, maksimal pakai AC lah. Tapi menurut gue kalau ada kipas juga udah lumayan, lagi bisa tidur dengan lebih tenang lah. Kalau nggak ada ya, kalau kalian biasa di daerah panas juga ya mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau kalian sebelumnya biasanya di daerah dingin kayak Bandung, terus beberapa dataran tinggi, pasti bakal cukup sulit juga ya untuk nyesuaiin diri. Tuh, wah udah deket banget ini ya sama Monas. Cuman ini trik banget ya karena siang hari. Cuman ini rada-rada mendung sih, jadi kita masih bisa lah. Kayak gue masih jalan kaki ya. Ini jalanannya luas banget tapi bersih dan rapi ya, gue seneng banget liatnya. Lihat kan bisa jalan. Nah kalian kalau mau ke Monas, bagusnya itu kalau nggak pagi hari mungkin sore hari ya. Kalau jam segini ini kan zuhur ya, tengah hari jadi panas. Wah tapi seru aja sih jalan kaki. Nah gue sebelum di Jakarta ini gue sempet tinggal di Bandung lebih lama ya, dan jalan kaki itu rasanya males banget karena apa ya, di Jakarta itu berbedanya sama kota lain, trotoarnya untuk jalan kakinya lebih banyak, lebih luas juga, jadi kalian lebih nyaman untuk jalan kaki. Jadi ada motivasi lebih lah untuk jalan kaki, kayak kalian mau jalan kemana, terus naik umum juga lebih enak. Jadi banyak orang yang di sini di Jakarta itu lebih milih untuk naik umum daripada naik kendaraan pribadi. Kenapa? Karena efisien tenaga, efisien ongkos juga. Karena kalau kalian misalnya naik Transjakarta ya, busway itu cuma 3.500 ya. Tapi kalau kalian naik motor sendiri kan pasti bensinnya lebih dari itu ya seminggu. Misalnya 5 hari kalian kerja, kalau naik umum bolak-balik sehari 7.000, 7 kali 5 itu 35.000 kalian udah bisa bolak-balik kantor. Tapi kalau bawa sendiri itu bisa lebih, ditambah kalian harus capek-capek macet dan segala macemnya ya. Tapi itu pilihan sendiri ya. Tapi kalau pakai kendaraan pribadi itu bisa lebih fleksibel, kayak mau lewat jalan sini, mau kemana dulu, mampir mana dulu. Kalau umum ya capeknya kalian harus transit kalau misalnya jalurnya nggak langsung ya. Terus selain itu juga
kalian harus apa namanya nunggu juga keretanya atau Transjakartanya kayak gitu teman-teman. Dan dan ini udah rada deket juga ya. Ini lihat rumputnya. Ya rumputnya udah kayak rumput Teletubbies ya, bagus. Dulu kurang lebih kayak gini juga nggak sih? Gue lupa lagi juga ya. Dulu nggak sebersih ini seingat gue. Tapi sekarang lebih bersih ya, lebih enak untuk nah, jalurnya ditutup di sini. Nah itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya yang pertama kan transportasi. Oke, jadi setelah cuaca, terus fasilitas umumnya tadi kayak trotoar ya. Kalian juga di sini ada yang namanya JPO. Nah, JPO itu apa? JPO itu adalah jembatan penyeberangan orang. Seingat gua dulu juga ada, cuman nggak lebih banyak kayak sekarang ya. Jadi sekarang tuh lebih banyak. Bahkan ada yang panjang-panjang banget ya. Dan itu apa namanya menghubungkan kayak dua tempat berbeda, misalnya ada stasiun sama halte, atau dari halte ke halte itu disambungin sama JPO. Jadi kalian tinggal jalan, misalnya kalian turun di stasiun Kebayoran, mau ke halte Velbak, kalian tinggal naik JPO aja. Cuman jalan lumayan ya, kadang ada yang berapa ratus meter, setengah kilo sampai 1 kilo lebih dikit lah. Tapi menurut gua nggak masalah sih itu, karena di jembatan penyeberangan jadi enak ya. Cuman karena jembatan penyeberangan orang itu di atas, jadi kalian bisa ngelihat pemandangan juga dari atas sambil jalan kaki. Nah itu dia kelebihannya kalau kalian naik JPO. Nah gue lagi jalan ke Masjid Istiqlal ya, di sini kalian bisa lihat itu tuh di sebelah sana ya. Ya buat temen-temen juga yang mungkin belum pernah ya ke Masjid Istiqlal, gue sendiri pernah ya, cuman pas TK kayaknya udah nggak pernah lagi. Gue nggak tahu lagi sekarang kayak gimana bentuknya ya, gue cuman pernah lihat di video-video orang aja ya. Makanya sekalian gue tunjukin juga buat temen-temen yang mungkin nanti mau kesini atau punya rencana mau kesini ya. Nah ini di sini ada lapangan olahraganya ya teman-teman. Nah di sebelah sana tuh di situ ada lapangan bola, lapangan basket, sama badminton atau voli ya. Gue nggak tahu ya, kayaknya gratis di sana. Cuman karena ini siang hari jadi nggak ada yang main ya. Kayaknya sih gratis di sini ya. Cuman gue juga belum pernah. Dan ini kemana ya keluar ya? Gue bingung juga keluar lewat mana. Lewat sini nih kayaknya nih. Emang Istiqlal di luar ini ya, di luar area ya, di luar area. Tuh dia, udah deket ya. Kita keluar dulu dari sini. Kita keluar dulu dari wilayah Monas. The official word or the formal word? Di sini banyak yang jualan ya, cuman gua tadi baru beli air jadi masih nggak begitu haus ya. Kita harus nyebrang nih ya, tadi kelihatan si kubahnya, tapi nggak tahu ini nyebrang lewat mana. Mau tanya kalau Masjid Istiqlal sebelah mana? Sebelah sana ya? Istiqlal, Masjid Istiqlal mereka nyebrang kah? nyebrang lewat mana? Langsung belok. Air jalan itu bisa lurus yang kayak betok kan belok ya. Belok ke di situ. Iya, belok kanan. Oh, Ya. ntar di sebelah sana ya? Ya. Kasih ya, Pak. Nah, BTW ini trotoarnya. Kalian bisa lihat trotoarnya luas. Enak kan? Ini dia trotoarnya luas. Ternyata di sini bisa juga nyebrang langsung ya, selain lewat jembatan penyeberangan.
nyebrang ke sebelah sana ya. Jalannya sepi sih. Wah. Di sini ada rel kereta ya. Sekarang kalian di tengah-tengah kota, banyak rel yang bisa kalian lihat. Jadi kedengaran suara kereta di mana-mana. Tapi bagusnya berarti banyak wilayah yang dilewatin kereta. Jadi kalian kalau mau kemana-mana sebenarnya lebih di cover sama Transjakarta. Cuman kalau bisa naik kereta ya lebih enak naik kereta ya. Cuman mungkin kereta lebih enak kalau buat yang jaraknya lebih jauh ya, misalnya dari satu poin ke poin lanjutnya tuh lebih jauh, nah kan naik kereta. Banyak parkir bis ya, mungkin istirahat di sini. Kayaknya sih kalau lihat, bis kayak gini mungkin ada yang studi tour ya dari luar kota. Biasanya suka rombongan ya. Di sini ada 2 bis. Pasti rata-rata seenggaknya umumnya di Pulau Jawa ada ya studi tour ke Monas lah dan wilayah-wilayah lain di Jakarta. Gue sendiri pernah dulu waktu masih TK sih. SD sama SMP atau SMA nggak pernah studi tour ke sini ya. Karena biasanya kalau udah SD, SMP, SMA itu lebih kayak ke Jogja, Candi Borobudur, terus ke Lubang Buaya dan lain-lain lah. Tapi itu tergantung sekolahnya juga ya. Ada juga yang kalau sekolahnya ini sampai ke Bali lah, atau ke tempat-tempat yang rada jauh lainnya. Oh, kita udah mau sampai. Wah, banyak yang jual makanan di sini nih. Kita sholat dulu, habis itu makan ya. Oke, kita udah mendekat ya. Aduh, baterai gue udah mau habis. Ya. Lalu kita lihat ya apakah bisa ngecas di sini. Nah, kayaknya bisa ya ngecas. Ini pintu asalan yang menjelaskan siapa itu orang-orang muttaqin. Ayat ketiga disebutkan ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, jalurnya muter. Dia orang bertakwa. Pada ayat ketiga surah Al-Baqarah disebutkan dirinya mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya. Biasanya gue suka bawa sedikit sih buat di jalan ya. Ini menurut tafsir ini Al-Marawi, tafsir Al-Marawi, ada Kayaknya cukup segini deh. Ya udah Meng, itu aja Meng. Kucing. Ada. Riwayat dari Ibnu Abbas, Quran. Sini panas banget, tapi kalau ada angin sih enak. Wah, enak banget. Gerah pokoknya. Serba salah sih kalau nggak pakai jaket, misalnya nutupin badan. Kita panasan ya, tapi kalau pakai gua gerah dipakainya. Kadang ke kulit lumayan juga mataharinya. Ini pintuan. Oh, ini di sini juga ada lift ya kalau mau langsung naik ke atas. Ini kita lihat sini. Gua nggak tahu ini parkir. Taruh di mana sepatunya. Ntar di dalam ada tempat penitipan kayaknya.
mana ya? Nggak ada penitipannya ke mana ya? Dibawa aja ke dalam. Ada juga yang turun Mana ya? kepada Nabi Muhammad. Tempat sepatu. Oh ini nih. Harus bayar nih. Oh 5.000 nih, bayarnya 2 jam. Jadi kita bayarnya bisa pakai apa aja ya di sini. Oke, terbuka ya. Muat ya, itu nggak muat, muat. Muat sepatunya masukin. Gepeng nggak sih? Aman ya? Selesai. Oke. Oke, kita swab dulu ya sekarang. Ternyata gue salah masukin, maksudnya tadi pilih yang besar ya. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Kita sholat dulu aja. Tempat wudhunya, oh ini tempat wudhunya ada di sini ya. Kita masuk ke dalam ya ini. Pemandangan di dalam. Ini pemandangan di dalam. Ini halamannya ya, kita lihat halamannya luas. Di sini orang-orang bisa istirahat, tiduran di sini bisa, ngecas juga. Di sini ada powerbank ya. Itu bisa powerbank, tapi kita harus top up dulu. Di sini lorong. Di sini ada taman terbukanya juga. Luas, di sini luas banget. Cuman karena panas jadi banyak orang nggak keluar ya. Ini pas panas. Ya ada orang juga foto-foto di situ. Bagus, mataharinya cerah, langitnya cerah maksudku. Oke, tadi ya untuk di bagian luarnya, mau lihat bagian dalamnya ya. Apa yang mati-matian? Di sini banyak orang istirahat juga. Tengok tuh, mana bisa penjaranya.
udah 2:30. Waktunya keluar. Waktunya keluar ya. Ini yang tadi power bank nih. Jadi itu sistemnya, kita ntar bayar terus kita ambil dan kita balikin lagi ke tempatnya ya situ. Tapi yang di mana aja, soalnya ada banyak tempatnya, nggak perlu di mesin yang tadi. Dia ada waktunya juga, berapa jam itu kita bayarnya berapa ada. Tapi untuk pertama kali itu harus beli paketnya itu 75 kalau nggak salah tadi. Makanya akhirnya gue nyari yang gratis yang di sekitar masjid, ternyata ada itu. Itu kita turun dulu ya, kita ambil sepatu dulu, lanjut ya, cari makan lah. Oke, gue udah keluar ya dari Masjid Istiqlal. Setelah tadi istirahat dulu sambil ngecas ya. Ini pemandangan di depan Istiqlal bagus loh. Di sini ada kayak apa ya, sungai kecil. Ada tempat orang-orang buat duduk-duduk juga. Ada di situ ada jembatan ya. Nah, di sebelah sana juga ada ya. Kita ke depan, di sini ada kayak stand ya, nggak tahu ya ini apa, jual makanan kali. Nah, sekarang gue mau cari makan dulu, lapar nih. Cari makan dulu, lapar gak sih? Jadi selanjutnya yang gue mau bahas adalah tempat tinggal ya. Jadi untuk tempat tinggal sendiri di Jakarta menurut gue cukup mahal ya, terutama di Jaksel. Mungkin Jaksel rada mahal, rada tinggi dibanding yang lain. Tapi kalian kalau mau mungkin di timur atau utara ya, Jakarta Timur Utara itu bisa lebih murah. Kalian masih bisa lah dapat kosan kayak 500 sampai 700 katanya ya. Gue sendiri belum pernah ya, karena karena gue tinggal di rumah saudara gue sampai saat ini. Tapi gue sempet lihat-lihat lah di Facebook, di mana-mana, dan untuk harganya itu rata-rata di 1 jutaan ya kalau untuk di kayak Jakarta Selatan, terus beberapa tempat lain rata-rata di segituan. Udah gitu kamarnya juga kecil, dan ya itulah, menurut gue sih nggak tahu ya, kalau menurut gue sih cukup mahal ya. Kalau misalnya gue sebelumnya tinggal di Bandung itu kan 700 tuh udah dapet yang cukup bagus. 700 itu udah dapet yang lumayan gede lah, kamarnya bersih. Dan kalau di sini kalian 700 dapet itu kecil dan masuk ke ganggang ya, kadang rada kumuh gitu. Tapi 1 jutaan untuk di kota-kota besar juga kurang ya. Kalian mungkin harus rada-rada ke pinggir ya, ke timur, ke barat, atau kemana. Kalian mungkin bisa dapetin pinter-pinter dan beruntung juga. Maka mencari makan juga. Soto ayam, mie ayam. Pengennya sih nasi ya. Sinar Garut apaan? Tuh makanannya beneran. Nasi goreng, pecel.
Jus alpukatnya ada? Ada. Boleh dong satu. Berapa? 20.000 20.000. Ya udah boleh. satu ya. Hmm. Kalau ini es jeruk berapa? 15.000. 15.000. Manis. Ini aja deh. Kayaknya. Kayaknya seger gitu. Kalau iga bakar berapaan? Iga bakar 35. 35. Sama nasi. Sama nasi kan? Ya udahlah, iga sama Iga bakar. sama iga bakarnya satu ya. Hah? Iya sama iga bakarnya satu. Ya, jadi pas 50 ya. Ya udah, sama iga bakar deh. Aduh. Oke, kita udah sampai di sini ya. Ini bawa tas, rada-rada ribet tasnya. Ini dateng ya. Alhamdulillah, seger banget. Seger banget, jeruknya manis ya. Ini juga kayaknya es jeruk tuh. Wah. Alhamdulillah, enak banget coy. Seger. Kita tinggal nunggu ininya aja sih. Tinggal nunggu iga bakarnya. Mantap. Enggak. Sendoknya? Ya, kasih ya. Pindahin dulu deh. Pindahin aja langsung sini. 3 biji ya. Agak susah ya kalau lihat. Dia masih muda ya? Nggak ada lihat kan. Kan tahu dia kasus HP lu. Kok kamu lihat? Pikungan. Kurang lebih lama rebusnya. Lu kenapa tadi liatin dia tuh? Jadi 50 ya? Dimakan lu? Udah, Dimakan. Habis? habis. Kasih ya. Iya. Oke, gue udah selesai makan tadi. Dan apa ya? Rada keras aja sih tadi makanannya, tapi overall oke lah. Sekarang gue mau bahas tentang price makanan ya. Tadi kan kita udah bahas tentang tempat tinggal ya. Tempat tinggal relatif mahal lah ya. Tapi wajar. Isi ya, kalau untuk tempat tinggal menurut gue relatif mahal, karena ya wajar lah ya di Jakarta sini. Jadi rada mahal dibanding yang lain. Untuk minuman tadi 15.000 masih normal ya harganya, nggak begitu mahal menurut gua, masih
ya standar lah, untuk makanan 35 juga termasuk murah ya, apalagi Iga Bakar. Cuman aja sayangnya tadi rada peras ya, tapi sambalnya enak. Nah sekarang kita mau pergi lagi ya dari sini, dan ini udah keluar loh, udah banyak yang jualan di sini. Nah ini keluar depannya langsung katedral ya. Kontra aja, tapi lo tak bisa. Nah ini katedral depan-depanan ya sama Istiqlal, gereja, dan ini seberangan. Ini bisa lihat dari sini. Semua akan ke dalam, jadi cuma dari sini aja lihatinnya. Oke, itulah ya di seberangnya. Kalau gitu kita akan pergi ya sekarang. Sekarang gue akan mesen Gojek lah ya, ojol, karena lokasinya kurang pas dan gue males ya kalau naik umum, rada ribet. Jadi oke gitu, kita mau lanjut perjalanan, tapi gue mau pesen ojol dulu. Iya. Ini kenapa nih? Pink-pink semua. Pink-pink semua, helmnya pink. Ya. Nah. Tadi nongkrong di depan gereja juga, Mas. Enggak, tadi depan Gambir. Oh, saya lihat tadi depan gereja apa, Immanuel tulisannya. Iya. Nah mungkin kurang lebih sampai sini dulu aja video gua kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Nanti mungkin di video selanjutnya gua bakal bahas hal-hal yang lain lagi. Kalau kalian ada yang mau ditanyain juga bisa tulis di kolom komentar. BTW ini video sebenarnya buat siapa aja yang mau nonton ya, informasi tentang Jakarta. Masih banyak yang kurang, cuman ini dari perspektif gua aja, dari apa yang udah gue alamin selama gue tinggal di Jakarta beberapa bulan ini. Oke, kurang lebih sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.